serial nabi palsu dan nabi sesat. Ada nggak ya sensus nabi palsu? Jangan no. Hari ini kita bahas soal sejarah dalam Bible ya, mengenai Ahab, Yezebel, Elia, dan juga Nabi Mika. Apa yang terjadi sama Ahab yang menyebabkan akhirnya dia binasa? Padahal Ahab itu adalah penyembah Yahweh. Kisah ini dimulai dari 1 Raja-Raja 18. Saat menceritakan bagaimana Nabi Elia melawan 450 nabi sesat yang dibentuk oleh Yezebel. Karena Yezebel ini adalah penyembah Baal. Nah, diadakan pertandingan soal masalah membakar persembahan. Mana di antara 450 nabi sesat ini dengan Elia yang persembahannya akan dibakar oleh Tuhan. Jadi Elia menantang, bisa nggak nih Baal bakar nih persembahan dari 450 nabi sesat? Atau Yahweh lah yang akan membakar persembahan dari Elia. Dan kita tahu akhir ceritanya bahwa akhirnya persembahan Nabi Elia yang terbakar, bukan yang dari 450 nabi sesat. Dan akhirnya mereka mati dibunuh. Dan kisah ini berlanjut. Kenapa? Karena Yezebel sangat benci sama Elia. Habis 450 nabi sesatnya. Dan Elia melarikan diri dari Yezebel. Berlanjut lagi ke 1 Raja-Raja 22. Dan kisah yang sama ada juga di 2 Tawarikh 18. Bahwa Raja Ahab walaupun sudah mendapatkan kesaksian betapa kuasa Yahweh itu begitu nyata, tapi tetap di saat tertentu dia pun disesatkan. Oleh siapa? 400 nabi palsu. Nabi palsu ini bukan penyembah Baal. 400 nabi palsu ini apa? Penyembah Yahweh. Tapi apakah benar mereka mendengar perintah dari Yahweh? Itu yang harus dipertanyakan. Karena saat Raja Ahab akan pergi berperang, dia mendengarkan ucapan 400 nabi palsu ini. Tapi ada satu nabi, yaitu Nabi Mika, yang mengatakan kepada Raja Ahab bahwa jika dia pergi berperang, dia akan mati. 400 nabi palsu ini semua mengatakan, oh, kamu pasti menang, Israel pasti menang. Karena memang ada di kisah sebelumnya Raja Ahab menang dalam berperang karena dia mengikuti jalan-jalannya Yahweh. Hati-hati teman-teman jebakannya. Di situ Raja Ahab lebih memilih mendengarkan 400 nabi palsu. Karena kenapa? 400 nabi palsu ini mengeluh-elukan Raja Ahab, mengangkat-angkat kemenangan Raja Israel. Dia lupa, dia tidak mau bercermin, dia tidak mau mendengarkan Mika. Bahkan dia menjebloskan Mika ke dalam penjara. Dan kita tahu akhirnya kisah Raja Ahab, dia mati. Tapi ada satu hal yang juga kita harus perhatikan. Walaupun Raja Ahab ini mati dan binasa, 400 nabi palsu ini dalam kisah tersebut masih hidup. Kenapa? Kenapa orang yang bersalah, yaitu Raja Ahab, bisa mati, tapi nabi palsunya tidak? Karena ini untuk menjadi satu kesaksian, satu cerita bahwa sudah ada 400 nabi palsu lawan satu nabi yang benar. Yang benar adalah satu, tapi Raja Ahab tidak mau mendengarkan. Dia akhirnya binasa. Dan itu harusnya menjadi pengingat dan selalu menjadi batu ujian bagi kita, bahwa nabi palsu ini akan selalu ada untuk menguji apakah benar kita akan menyembah Yahweh, apakah kita benar akan mendengarkan orang yang dipilih Yahweh, atau kita cuma mendengarkan 400 nabi palsu, nabi-nabi palsu yang mengangkat soal kedagingan tapi mengaku mendengar daripada Yahweh atau Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh yang sudah menjadi manusia. Jadi biar tergenapi nubuatan yang berkata, bukanlah orang yang berkata, yang menyebut
Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di Betul. sorga. Satu lagi ya, perhatikan perhatikan angka 400. 400 itu adalah 40 kali 10. 40 nomor ini selalu berkaitan dengan ujian, teman-teman. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. 40 selalu berkaitan dengan ujian. Angka 400 ini bukan cuma sekadar angka. Ada maknanya. Ini adalah ujian. Nabi palsu adalah ujian. Dan ujian bicara apa? Lulus atau gagal. Jadi jangan diherankan kenapa mereka harus ada. Memang untuk menguji umat pilihan Tuhan Yesus. Thank you for watching. Produced by Ragi Tembak.